Masih bersama saya Tia Anissa, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kakek di kota Palembang tega mencabuli bocah di toilet sebuah masjid. Kantor imigrasi kelas 1 Palembang mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu tarik pengunjung dengan keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terus menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi di wilayah kewenangannya. Keberadaan pos pelayanan terpadu atau posyandu dinilai efektif untuk menekan angka tersebut. Kasus stunting saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka terus mencari cara agar kasus stunting di wilayah kewenangannya menurun hingga mencapai target nasional sebesar 14%. Dari hasil survei status gizi Indonesia SSGI, angka stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2020 sebesar 31%. Sedang hasil riset SSGI di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Oku turun sebesar 10,3%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Dedi Wijaya pun optimis penurunan angka stunting di Kabupaten Oku bisa mencapai target nasional bahkan di bawah standar target nasional pada tahun 2024. Karena pada tahun 2020, hasil riset SSGI, angka stunting di Kabupaten Oku itu sebesar 31%. Sedangkan hasil riset SSGI tahun 2022, angka stuntingnya turun 10,3%, sehingga angka stunting Oku itu menjadi di angka 18%-an. Sedangkan target nasional, penurunan angka stunting di tahun 2024 itu 14%. Artinya kita tinggal mengejar di angka 4-5 untuk di tahun 2023. Insya Allah angka di bawah 14% ini akan tercapai di tahun 2024. Penurunan angka stunting di Kabupaten Oku terjadi bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Oku. Keberadaan posyandu pun dinilai efektif untuk menekan angka stunting. Sebab di posyandu orang tua dapat memantau tumbuh kembang balita setiap bulan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Komando Distrik Militer atau Kodim 0418 yang telah menjaga Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang menyerahkan bantuan 5 unit sepeda motor. Sepeda motor ini akan menjadi kendaraan operasional bagi anggota Babinsa yang bertugas di sejumlah wilayah. Senin pagi, pemerintah Kota Palembang memberi kejutan kepada Kodim 0418. Mereka memberi bantuan 5 unit sepeda motor yang diserahkan di halaman Kodim 0418. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kodim 0418 yang telah menjaga keamanan sejumlah wilayah di Palembang. Sepeda motor ini nantinya akan menjadi kendaraan operasional anggota Babinsa. Bantuan ini disambut baik Komandan Kodim 0418 Kolonel Infanteri Sumarlin Marzuki. Dalam waktu dekat, rencananya pemerintah kota akan menyerahkan kembali bantuan 5 unit sepeda motor pada tahap kedua. Surprise bagi kami karena di awal tahun, dan tentunya namanya awal tahun, lembaran baru, semangat baru, motivasi baru, ya keras pun harus lebih keras lagi dibanding tahun sebelumnya. Ya. Jumlahnya berapa? Insya Allah sementara ini 5, kemungkinan akan bertahap ya, rencana tambah 5 lagi ya. Sisa di Koramil masing-masing. Mudah-mudahan dengan 5 unit ini itu juga sudah sangat mendukung operasional para Babinsa. Kemudian akan ditambah lagi 5 unit, artinya semua Koramil bisa dapat semua ya, masing-masing satu. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kinerja anggota Babinsa dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kabupaten Ogan Komering Ulu dikenal kaya akan wisata alam. Salah satunya adalah wisata Gua Putri yang berada di Desa Padang Bindu. Pengunjung dapat menikmati keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit. Tak hanya itu, gua ini juga menyimpan cerita yang menarik. Dan berikut informasi selengkapnya. Sejuk dan indah, itu kesan pertama saat menginjakan kaki di kawasan wisata Gua Putri. Berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gua Putri menjadi primadona bagi para wisatawan. Untuk masuk ke kawasan Gua Putri ini, tiket dibanderol dengan harga Rp5.000. Tentunya ada biaya parkir sebesar Rp10.000. Saat memasuki lorong-lorong gua, pengunjung dapat melihat ornamen stalaktit dan stalagmit yang indah berwarna-warni. Gua Putri memiliki kedalaman sekitar 150 meter dengan ketinggian 20 meter dan lebar 30 meter. Gua ini sangat melegenda dengan cerita Putri Dayang Merindu yang merupakan selir dari penguasa kerajaan Ogan Prabu Amir Rashid. Dahulu, gua ini merupakan tempat tinggal sang putri bersama para pengawalnya. Namun, semua menjadi berubah setelah seorang pengembara bernama Serunting Sakti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Si Pahit Lidah tersinggung saat sapaannya tidak diindahkan oleh sang putri. Si Pahit Lidah yang tersinggung mengutuk tempat tinggal Putri Dayang Merindu menjadi sebuah goa. Gua Putri kerap ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan penyambutan dari panitia sangat bagus dan sekarang lebih bersih yang jelas dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kali ini, tahun ini lebih bagus, ya kan, terutama pelayanan dari para panitia dan kebersihannya sangat dijamin. Katanya kalau ada yang diinginkan, dikabulkan katanya sih, tapi belum tahu juga. Sudah pernah bukti kan? Kalau cuci muka sudah. Menurut pihak pengelola, wisatawan yang berkunjung ke Gua Putri kali ini jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan telah dibukanya kawasan wisata di tanah air oleh pemerintah setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Baru pukul 3 sore ini itu pengunjung sudah mencapai 4.700, itu baru pukul 3 sore. Biasanya kalau tahun kemarin tuh sampai dengan jam 5 itu baru 4.600. Tapi kelihatannya sepertinya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Wisatawan yang berkunjung ke Gua Putri harus mentaati beberapa peraturan yang berlaku, seperti dilarang untuk aksi coret-coret, baik itu di dinding goa maupun di sekitar lokasi, serta dilarang meninggalkan sampah atau mengambil benda apapun dari dalam goa. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga keaslian dan tidak merusak kesakralan dari Gua Putri ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bekerja sesuai dengan hobi tentu menyenangkan ya. Pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ilir kini jadi perajin akuarium karena sebelumnya hobi pelihara ikan hias. Hasil karyanya pun dijual hingga ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Dalam sebulan, omset yang dihasilkan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Berawal dari hobi mengoleksi ikan hias, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Ilir justru kini jadi perajin akuarium. Sudah 2 tahun ini, Taufik menekuni profesinya sebagai perajin akuarium di rumahnya yang berada di Desa Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara. Melalui tangan kreatifnya, pria berusia 34 tahun ini mengubah kaca-kaca ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dalam sehari, sebanyak 6 unit akuarium dengan berbagai ukuran dan bentuk ia hasilkan. Kini akuarium karya Taufik pun telah dipasarkan di sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Kota Palembang, Prabu Muli, Ogan Komering Ilir, dan tentunya Kabupaten Ogan Ilir. Kalau pembuatan ini cukup simpel ya, kalau memang mau coba di rumah bisa. Kalau lampu serta saringan filter kita dapat beli di toko akuarium di pasar, tapi kalau kaca kita beli sendiri, kepingan ya, nanti kita potong-potong seperti di luar, nanti ada contohnya. Proses pembuatan ini terbilang cukup mudah lah ya, dan juga waktunya tidak terlalu panjang, cuma sekedar untuk melengketkan lem tersebut.
Satu unit akuarium lengkap dengan peralatannya, Taufik mematok harga yaitu sebesar Rp200 hingga Rp250.000. Sementara untuk omset yang dihasilkan yaitu sebesar 6 hingga 7 juta rupiah per bulannya. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Semoga informasi tadi menginspirasi Anda untuk mengembangkan hobi Anda. Siapa tahu justru jadi pekerjaan utama yang menguntungkan. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.